rezeki itu. Magnet rezeki itu wasilah. Semuanya datang dari Allah, tapi Allah titipkan magnet rezeki jalannya untuk kami itu tahu, oh ternyata cara mendapatkannya seperti ini. Dan saya berharap mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa merasakan keajaiban yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini ada satu video yang bagus sekali, testimonial dari sepasang suami istri, Mas Agus dan Mbak Yeni. Beliau kenal dengan saya dari tahun 2009, mengikuti training Magnet Rezeki. Dulu namanya masih spiritual partnership, dengan perjuangan yang luar biasa, hanya dengan penghasilan yang di bawah 1 juta rupiah, sampai kemudian akhirnya dengan disiplin mengamalkan ilmu magnet rezeki dapat rumah senilai 5 miliar lebih, kemudian kendaraan yang bagus, beberapa aset properti, bisnis properti, luar biasa sekali. Kunci dari mereka mendapatkan kesuksesan mengamalkan ilmu magnet rezeki adalah disiplin mengamalkan ilmunya, taat dengan apa yang sudah disampaikan, kemudian juga ya sabar menjalani prosesnya. Dan ternyata ya mereka berhasil mendapatkan keajaiban-keajaiban. Tentunya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat ya faktornya adalah mereka menyebarkan ilmu magnet rezeki ini kepada sebanyak mungkin orang. Yuk kita dengarkan kisahnya. Ini adalah video dari Mbak Yeni dan Mas Agus pada saat saya ke Jogja pada saat kegiatan puncak milad magnet rezeki yang ke-6. Ibu-ibu yang suka, mungkin kalau ibu-ibu di sini kan memang pada dasarnya suka dengan training motivasi dan sebagainya. Saya dulu nggak suka, terus terang. Disuruh baca buku motivasi aja tuh saya enggak, saya lebih baik pilih baca novel. Tapi suami saya kebetulan suka. Kebetulan tahun 2008 itu kami punya permasalahan yang cukup pelik di rumah tangga. Saya sama suami itu, mohon maaf tanpa bermaksud membuka aib ya, mudah-mudahan diambil di bawahnya aja. Saya sama suami saat itu menghadapi permasalahan yang kita udah bertahun-tahun coba selesaikan tapi nggak bisa selesai. Dan akhirnya saya ambil keputusan, yaudah deh kita pisah aja. Kebetulan suami itu aktif di milis pengusaha muslim Indonesia waktu itu di internet. Menjelang proses pisah ini saya sudah mau masukin berkas di pengadilan agama waktu itu. Terus beliau minta ke saya, Bunda tolong dikasih kesempatan 1 kali lagi. Ini ada seminar bagus, teman-teman di milis heboh ngobrolinnya. Waktu itu baru kali kedua, jadi udah sempat diadakan sekali. Yang kita ikut itu yang kedua. Tolong ikut seminar ini dulu. Kita ke Jakarta. Katanya. Saya keberatan karena saya lihat tiketnya 350.000. Gajimu aja cuma 950. Belum kita ke Jakartanya, belum buat tiketnya. Buat saya berat, saya sampai nanya begini sama beliau, ini siapa sih? Gak pernah lihat bukunya juga, gak pernah kenal orangnya. Saya punya buku waktu itu. Jadi buat saya tuh, saya sempat kenal motivator, Patung Desem Waringin dan sebagainya itu punya nama gitu. Tapi kalau Ustadz ini siapa? Saya nggak kenal, ini emang beneran bagus gitu. Tapi beliau maksa. Enggak, kamu harus pergi. Ini tiket hadiah ulang tahun buat kamu. Kebetulan itu bulan Januari, saya ulang tahun. Ini hadiah ulang tahun buat kamu, suka nggak suka kamu harus terima, berangkat. Akhirnya, yaudah deh, saya paksain berangkat. Di kereta terus terang ibu-ibu saya nangis karena mikirin anak saya 3 yang saya tinggalin. Di Jogja kita nggak punya keluarga, anak saya tuh cuma saya titipin sama karyawan saya aja. Masih kecil-kecil segede ini waktu. Saya nangis di kereta, mana naik kereta ekonomi. Lama, nggak bisa istirahat, bancinya lewat kiri kanan terus gitu kan. Jadi saya, aduh ya Allah ini apa sih sampai sebegininya gitu. Tapi bismillah. Dan ternyata memang
Allah titipkan hidayahnya itu lewat itu. Pendek kata, saya ikut seminar luar biasa. Seminarnya itu pulang dari situ 2 bulan saya masih nangis terus karena menyadari ya Allah, ternyata masalah-masalah yang saya hadapin itu bukan dari Allah, tapi sebenarnya itu dari diri saya sendiri. Jadi 2 bulan tuh saya masih nangis terus, dan alhamdulillah dalam 2 bulan itu masalah rumah tangga persoalan rumah tangga kami yang bertahun-tahun nggak selesai itu, ibu-ibu percaya nggak percaya, diselesaikan sama Allah itu cuma dalam waktu 2 minggu. 2 minggu itu benar-benar selesai, yang akhirnya dia udah bismillah, kita sama-sama lagi. Yang kemarin udah close. Cuma masalahnya kan kompleks ya, kita punya masalah ekonomi dan sebagainya. Terus pulang dari seminar, beliau bilang lagi, Bunda, aku mau ikut trainingnya yang 3 hari. Saya tuh udah astagfirullahaladzim, 1.500.000 lagi, ini gaji cuma 900. Cuma karena saya sudah ngerasa, ya Allah ini seminarnya luar biasa. Saya bilang sama ayahnya, ya bismillah, nanti pasti ada hasil servis handphone yang masuk, bisa kita pakai buat beli tiket. Kalau ada buat 2, kita berangkat berdua. Kalau nggak ada, bismillah ayah dulu aja yang berangkat. Dan alhamdulillah dapat uangnya cuma buat beli 1 tiket pada saat itu, gaji sama ketambahan dari hasil servis handphonenya beliau. Beli tiket 1,5 juta, beliau ke Jakarta 3 hari ikut training. Cuma alhamdulillahnya dulu kami masih dapat materi properti. Jadi beliau pulang dari Jakarta bawa keramik yang udah dipecahin, yang isinya visi dreamnya beliau. Saya tuh sempet yang apaan ini ya, keramik ini kemarin dipecahin di sana, kata dia. Ini pokoknya papan visinya ayah. Saya baca, hah, papan visi ayah pengen punya uang 1M. Saya bilang, ayah nggak salah, berapa puluh tahun baru kita punya ini, gajimu aja 900 ya. Enggak, dia bilang, Bunda tahu keramik itu aku pecahin dalam 1 kali jatuh. Aku percaya ini bisa. Saya nggak mudeng materi trainingnya seperti apa. Jadi saya ya udah deh, terserah lu aja deh, kata saya. Iya beneran Pak. Saya kalau udah nggak mudeng karena nggak memahami dia ngomong apa, saya ya udah deh, terserah lu aja. Beliau bawa pulang buku properti waktu itu. Dan alhamdulillah 1,5 juta yang kami keluarkan itu 1 bulan kemudian Allah ganti dengan properti yang sekarang nilainya itu sekitar 1,5 M. Masya Allah, 1,5 juta jadi 1,5 M ya? Iya, dan properti itu yang luar biasanya kita beli itu dalam posisi kita nggak punya uang. Jadi kita cuma punya uang, minjem uang orang tua waktu itu buat tanda jadinya dulu, itu 10 juta. Itu properti pertama kita. Sampai sekarang saya bilang sama suami, saya nggak akan jual properti itu, walaupun banyak yang nawar, saya nggak akan jual itu. Itu tonggak pertamanya kita. Itu memorable banget. Itu konsultasi sama saya juga ya belinya? Iya, waktu itu konsultasi sama Ustadz. Nah saya nggak paham waktu itu, tiap hari beliau pulang dari training itu kerjainnya ngubek-ngubek iklan koran, terus ini orang ngapain, kata saya. Dia enggak, aku nyari ini. Cuma ternyata satu pelajaran yang saya dapat, ibu-ibu, penting sekali buat kita sebagai istri itu menyatukan frekuensi kita dengan suami. Karena begitu frekuensi pikiran kita bisa satu dengan suami, menurut saya akar permasalahan kami itu tadinya itu di hubungan suami istri. Begitu ini membaik, semua tuh langsung dengan sendirinya itu membaik. Saya yang waktu itu, saya pernah ngerasain diusir orang dari kontrakan, ibu-ibu. Saya nggak punya uang 1 juta buat nambahin bayar kontrakan saya. Saya keluar dari kontrakan dengan nangis dan sebagainya, tapi ternyata itu cara Allah untuk mengenalkan jalan kami. Akhirnya sekarang kami punya properti yang bisa tinggal di rumah yang nilainya itu sekitar 4-5 M kalau sekarang. Dan itu pun juga sama, dibelinya juga dengan nggak logis ya. Waktu itu Ustadz kirim WA, kirim BB waktu itu. Saya lagi ada depan Ka'bah, siapa yang mau minta didoain, saya doain depan Ka'bah. Saat ini saya langsung cepet-cepet ketik, Ustadz saya sudah puluhan kali nyari rumah gagal terus, saya minta tolong didoain. Belum berhasil terus. Iya belum berhasil. Maaf ya, udah lama gak ikut materi, jadi katanya banyak yang negatif. Sore siang
kirim WA ke Ustadz, minta didoain diketemukan dengan rumah. Sore ketemu iklan rumah yang akhirnya sekarang kami tinggal. Waktu pindah rumah, suami sampai gini, Bunda, ini rumahnya segede gini, barang kita cuma diangkut sama becak sekali udah selesai. Kamarnya berapa Mbak Yeni? Kamarnya 9 dong. Garasinya cukup berapa mobil? Cukup 4. Tapi waktu saya pindah ke situ ibu-ibu, saya cuma punya kasur 1, piring cuma setengah lusin sama gelas setengah lusin. Jadi rumah tuh kosong melompong. Ustadz yang waktu kita tolong ayo ke rumah ini rumah yang hasil doanya Ustadz. Sampai sekarang alhamdulillah. Jadi apa ya? Magnet rezeki itu wasilah. Semuanya datang dari Allah, tapi Allah titipkan magnet rezeki jalannya untuk kami itu tahu, oh ternyata cara mendapatkannya seperti ini. Dan saya berharap mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa merasakan keajaiban yang sama. Luar biasa buat saya karena kami dulu biasanya seminggu berselisihnya itu 5 hari. Kalau sekarang sampai lupa, ayah kita kok nggak berantem sih. Alhamdulillah. Gitu. Mungkin itu ayah mau nambahin. Oh iya. Positive thinking, positive feeling, positive motivation. Waktu itu belum terlalu banyak seperti ini. Baru 3. Cuma itu aja. Saya sering ditanya teman-teman yang tahu latar belakang kami dulu, mereka suka tanya, ada doa-doa khusus nggak, ada bacaan-bacaan khusus? Doa khusus apa? Orang saya aja sholatnya aja doanya juga masih bahasa Indonesia aja. Enggak, maksudnya kita benerin yang ini aja, yang basicnya itu ternyata efeknya luar biasa. Mudah-mudahan sih. Dan kebetulan waktu itu saya banyak diberi kesempatan sama beliau untuk berinteraksi dengan orang-orang baik, dengan tim-tim beliau. Saya sempat kerja di perusahaannya beliau. Bos saya ini beliau sama yang ini bos saya. Saya belajar, saya ada suami belajar properti sama beliau. Yang mana Pak? Yang mana? Ini. Sama yang ini. Gitu. Ini bos kami belajar properti dan alhamdulillah sampai hari ini ilmu itu yang akhirnya kami pakai buat cari nafkah sampai hari ini. Berarti Pak Arif sama Pak Buba tuh beruntung, sama Pak Dino beruntung. Iya. Pak. Masya Allah. Jadi tetap semangat teman-teman. Sekarang ilmu magnet rezeki itu luar biasa, lebih kompleks, lebih rinci. Jadi jauh lebih mudah untuk kita melakukan yang di dalamnya juga. Pastinya insya Allah akan bermanfaat lebih juga buat kita. Tadi kan versi istrinya, sekarang versi suaminya. Yang motor beli tiket. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya ini nggak disangka-sangka malah disuruh curhat ini ya. Ya sebagian besar sudah disampaikan sama istri saya ini. Dan kalau ya mungkin saya nambahinnya cuma ini ya, bahwa yang dipelajari itu biasanya teman-teman itu kan kalau ikut seminar itu pengennya setelah seminar ini lanjut seminar ini, setelah itu seminar itu, setelah itu seminar apa lagi loncat-loncat. Kalau saya tuh seminar cuma satu aja, spiritual plannership atau yang sekarang MM. Tidak pernah pakai seminar yang lain. Karena apa? Karena ilmu itu yang saya dapat untuk saya kerjakan itu sudah terlalu banyak kalau dikerjakan. Kalau saya tambah terus saya nggak mampu. Jadi pokoknya ilmu itu tetap sama saya. Kemudian saya coba praktekkan. Pokoknya bilang A saya kerjakan A, bilang B saya kerjakan B. Harus positif thinking saya kerjakan. Ngomongnya harus gini saya kerjakan. Nggak nonton TV saya kerjakan. Nggak nonton yang berita-berita yang buruk kita skip, saya skip. Sampai anak-anak itu nggak nonton TV. Jadi kita pakai media yang lain. Pokoknya semuanya setahu saya tuh ilmu yang saya dapat saya coba kerjakan.
Dan alhamdulillah dari situ kemudian terjadilah miracle ya, bukti-bukti kebesaran Allah SWT. Ya mungkin dalam perjalanannya mungkin ketika ngomong kita bertutur kata ada kepleset, ya segera kita coba perbaiki. Hubungan saya sama istri mungkin ada yang nggak pas, nanti kan dia komplain tuh, saya coba perbaiki. Jadi istri saya ini malah kayak indikator. Kalau komplain berarti saya belum pas. Kalau puas berarti sip. Kalau istri sip, berarti jalan kita lapang sudah. Mungkin itu aja. Termasuk ya. rambut nggak boleh dipotong. Ya. Rambut ini mohon maaf panjang, karena saya tuh sebenarnya sudah nggak nyaman panjang karena umur sudah sekian 43. Tapi istri minta tolong dipanjangin dong saya dulu. Akhirnya saya panjangin. Walaupun gerak, pokoknya istri sip, jalannya lapang. Baik gitu nih kira-kira tambahannya sedikit ini, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.